Menteri Keuangan perempuan, ya. Kemudian Menteri Perdagangan perempuan. Itu kan portofolio-portofolio yang kunci, yang sangat penting. Ya. Terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakannya, tapi ini membuktikan bahwa sebetulnya di negara kita pun para perempuan ini sudah memainkan peran. Kita pernah punya presiden perempuan, kita punya gubernur sekarang perempuan, kita punya wagub, wakil gubernur Jawa Tengah perempuan yang sukses, ya. Jawa Timur hampir punya gubernur perempuan, ya, dan sebagainya. Jadi artinya dari segi pandangan saya, salah satu penasihat ekonomi saya yang kunci sekarang adalah perempuan, ya. Dr. Insinyur Endang Tohari, ya, dia salah satu tim penasihat ekonomi saya. Jadi itu dari segi peranan perempuan, ya, peranan wanita. Kalau pendidikan dan kesehatan, saya kembali ke permasalahan yang mendasar adalah kita butuh dana besar untuk investasi. Pendidikan itu adalah masa depan kita. Tanpa pendidikan kita tidak akan ada transformasi kebangsaan, ya. Jadi masa depan bangsa kita tergantung pendidikan kita. Tetapi kan pendidikan itu perlu biaya. Kita harus tingkatkan gaji guru. Nomor satu gaji guru, fasilitas pendidikan, komputerisasi daripada sekolah-sekolah, ya. Di negara-negara lain SD saja sudah semua pakai komputer, kita juga harus ke arah situ. Fasilitas sekolah dan sebagainya. Ini butuh uang. Dari mana uang kalau tidak ada penumpukan kekayaan nasional? Ya, kembali ke jadi semua ke masa fundamental. Kalau uang ada, saya kira pendidikan kita akan baik, kesehatan kita juga akan baik. Kesehatan juga demikian. Ya. Gaji dokter, gaji perawat, gaji bidan, gaji tentara, gaji jaksa, gaji hakim. So semua ini tergantung akan menjadi lebih baik ketika kalau kita bisa mengamankan kekayaan kita, dan kita ini sangat kaya, Mbak Irma. Ya. Ini yang harus disadari oleh seluruh rakyat, bahwa kita masih kaya. Kalau kita terus bocor, ya satu saat habis kekayaan kita. Jadi itulah yang akan menjadi akar atau fondasi yang dilakukan oleh Gerindra dan benar sekali Mbak Irma. Anda untuk memperbaiki keseluruhan nasib rakyat di benar sekali, ini, ya? Benar sekali. Ya. Untuk itulah saya mencari mandat dari rakyat, dan kita akan maju ke pemilihan umum tanggal 9 April ini. Dan untuk kita mengembalikan kepada mereka. Dan kita berharap, dan kita sangat optimistis dari semua hitungan kita akan bikin suatu kejutan besar bagi negara dan bangsa kita, ya, bahwa rakyat kita sangat besar mendukung kita. Sampai malam ini jumlah anggota kita sudah 12,8 juta. Saya perkirakan dalam 2 minggu kita akan sampai 13 juta. Ya. Ya. Kalau katakanlah tiap anggota kita bisa narik 1 atau 2 orang ke TPS bersama-sama, saya kira kita akan bikin suatu surprise besar. Ya. Dan ini bukan mustahil bahwa yang akan dilakukan untuk memperbaiki nasib kebanyakan rakyat ini bisa dan harus dilaksanakannya sebetulnya. Saya kira demikian. Jadi pilihan kepada rakyat saya kira tinggal 2. Mau terus seperti sekarang, Indonesia miskin terus, ya kan? Atau kita rubah haluan. Ya. Ya. Dan Anda bersama Gerindra yang akan menjadi lokomotifnya, ya? Insya Allah dengan dukungan rakyat dan dengan ridho dan izin Tuhan. Ya. Dan ini satu pertanyaan yang terakhir, Mas Bowo, bahwa banyak orang yang ingin tahu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mas Bowo selama 10 tahun terakhir ini sebelum maju ke kancah politik ini sebetulnya. Saya waktu keluar dari tentara kan saya terpaksa jadi pengusaha. Terpaksa, dan ternyata memang sebetulnya saya juga senang jadi pengusaha, ya. Kalau jadi pengusaha kita kreatif, kita kerja, kita ambil keputusan yang benar, terjun ke pasar langsung, kita dapat penghasilan, ya, yang juga bisa besar. Tetapi sebaliknya risiko juga besar, ya. Risiko juga besar. Jadi memang tidak bisa kita juga santai-santai, ya. Jadi saya aktif sebagai pengusaha, dan akhirnya juga saya terjun membina beberapa organisasi. Saya ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, organisasi tani yang besar di Indonesia.